warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua. Kenalin, aku Imalatu Mardiah dengan NIM 2011212002 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini, aku akan membahas materi terkait salah satu penyakit menular seksual, yaitunya penyakit sifilis. Sifilis ini merupakan penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer yang diikuti dengan erupsi sekunder atau infeksi pada area kulit, selaput lendir, dan juga organ tubuh. Jadi, untuk pembahasan selanjutnya, simak terus ya videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, jadi saya salah satu perwakilan dari mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas ingin melakukan sedikit penyuluhan atau pengenalan materi terkait salah satu penyakit menular seksual yang sering terjadi di Indonesia saat ini. Jadi mungkin untuk materi kali ini saya ingin mengenalkan kepada kakak mengenai materi sifilis. Mungkin sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit sifilis. Jadi sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer, kemudian diikuti dengan erupsi sekunder pada area kulit. Lesi primer ini maksudnya yaitu kondisi kulit yang abnormal yang muncul ketika terjadinya gejala. Sedangkan erupsi sekunder ini maksudnya yaitu munculnya infeksi pada bagian kulit tersebut. Kemudian penyakit sifilis ini disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri Treponema pallidum. Mungkin ini sedikit gambaran terkait orang yang terkena sifilis ini. Mungkin selanjutnya saya ingin mengenalkan kepada kakak mengenai apa sih penyebab dari sifilis ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sifilis ini disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini akan masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di alat kelamin, bibir, ataupun mulut. Kemudian penularan sifilis ini paling sering terjadi saat terjadinya kesalahan dalam aktivitas seksual. Selain itu, sifilis ini juga bisa ditularkan dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Kemudian penyakit sifilis yang menular ke orang lain ini dibagi menjadi 3 tahap penyakit. Yang pertama kita menyebutnya dengan sifilis stadium primer, sifilis stadium sekunder, dan sifilis stadium laten. Mungkin yang pertama saya ingin mengenalkan terkait sifilis stadium primer. Jadi sifilis stadium primer ini gejala awalnya yaitu luka dangkal di daerah alat kelamin atau mulut yang tidak nyeri, atau bisa dikatakan pada tahap ini belum banyak terjadi gejala-gejala dari penyakit sifilis ini. Kemudian pada sifilis stadium sekunder, gejalanya sudah mulai banyak yang dirasakan oleh penderita, mulai dari nyeri tenggorokan yang disertai dengan demam, kemudian pembesaran kelenjar getah bening dan nyeri pada otot. Kemudian pada stadium sekunder ini juga mulai muncul benjolan merah-merah pada bagian kulit, atau bisa juga dilihat terjadinya penurunan berat badan secara drastis oleh penderita ini. Kemudian pada sifilis stadium laten, mungkin gejala yang diterima pada stadium sekunder ini akan mulai menghilang, tapi penularan dari bakteri di dalam tubuh akan tetap terjadi, sehingga disarankan ketika sudah nampak gejala atau sudah pada stadium sekunder, disarankan kepada penderita tersebut memeriksakan keadaan kepada dokter yang lebih ahli. Kemudian
kegagalan penyembuhan dari penyakit sifilis ini banyak terjadi karena ketidakpatuhan atau ketidakpahaman dari penderita terkait penyakit ini. Banyak penderita yang menganggap sepele terhadap penyakit yang dideritanya tersebut. Bahkan banyak menganggap itu bahwa hanya benjol-benjolan biasa pada bagian kulit, tanpa memeriksakan lebih lanjut kepada dokter yang lebih ahli, sehingga banyak terjadi kasus kematian pada kasus penyakit sifilis ini. Mungkin tadi sudah terdapat beberapa materi yang saya jelaskan. Mungkin materi selanjutnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa aja pengobatan yang bisa dilakukan terhadap penyakit sifilis ini. Jadi menurut Pedoman Nasional Tata Laksana IMS tahun 2011, diagnosis sifilis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan sindrom dan pemeriksaan serologis. Secara umum, tesnya dapat dilakukan dengan dua tipe. Yang pertama yaitu tes non-treponema. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi infeksi dan reinfeksi yang bersifat aktif, serta memantau keberhasilan terapi. Tes ini sering dipakai untuk screening. Jika tes non-spesifik menunjukkan hasil reaktif, selanjutnya dilakukan tes spesifik troponema untuk menghemat biaya. Dan tes spesifik troponema ini digunakan untuk mendeteksi antibodi yang bersifat spesifik terhadap treponema. Jadi tes ini jarang memberikan hasil positif palsu atau hasil yang gagal. Kemudian tes ini dapat menunjukkan hasil positif atau reaktif seumur hidup walaupun terapi sifilisnya telah berhasil. Kemudian pada perkembangan saat ini terdapat juga pengobatan baru, yaitu dengan tes cepat sifilis. Tes ini menggunakan rapid test, sehingga tes ini dapat dilakukan lebih mudah dan memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat. Jadi sebenarnya dari penyakit sifilis ini diobati dengan cara terapi. Setelah hasil tesnya keluar, maka dilakukan terapi terhadap sifilis ini. Jika masih pada stadium sifilis primer dan sekunder, biasanya akan diberikan terapi yaitu injeksi IM dosis tunggal. Kemudian pada stadium sifilis laten akan dilakukan terapi injeksi IM yaitu selama satu kali dalam seminggu selama 3 minggu berturut-turut. Kemudian ada juga alternatif bagi penderita yang alergi terhadap penisilin ini. Pada sifilis primer dan sekunder yang tidak hamil itu diberikan doxycycline 100 mg per oral, yaitu selama 2 kali per hari selama 30 hari. Kemudian pada penderita yang hamil biasanya akan diberikan erythromycin 500 mg per oral, yaitu 4 kali sehari selama 14 hari. Kemudian pada stadium sifilis laten, alternatif yang diberikan kepada penderita yang alergi terhadap penisilin, yaitu pada penderita yang tidak hamil akan diberikan doxycycline 100 mg per oral, yaitu 2 kali sehari minimal 30 hari. Kemudian pada penderita yang hamil akan diberikan erythromycin 500 mg per oral, yaitu sebanyak 4 kali sehari minimal 30 hari. Mungkin tadi kakak sudah sedikit mengerti tentang apa aja pengobatan yang bisa dilakukan terhadap penderita infeksi dari sifilis ini. Jadi di sini saya sebagai calon dari sarjana kesehatan masyarakat akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terkena dari sifilis ini. Mungkin secara umum mungkin bisa dengan membatasi konsumsi yang mengandung alkohol dan nafza. Kemudian jika kakak memiliki keluarga yang sedang hamil, mungkin disarankan kepada kakak untuk memberikan edukasi kepada saudara kakak tersebut untuk selalu memeriksakan kehamilannya secara rutin.
Ini untuk mencegah penularan infeksi kepada bayi yang dikandungnya. Kemudian juga melakukan screening sifilis terutama kepada remaja-remaja saat ini untuk mencegah terjadinya penularan dari sifilis ini. Mungkin banyak lagi terdapat pencegahan yang bisa dilakukan. Mungkin itu secara umum yang bisa dicegah sebagai remaja yang masih dalam proses belajar. Mungkin saya dari mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat cuma bisa memberikan sebatas edukasi atau penyuluhan seperti ini kepada masyarakat. Mungkin untuk pengobatan dan tindak lanjut dari penyakit sifilis ini mungkin lebih jelasnya diberikan oleh orang yang lebih